Nah, pagi ini kita berkesempatan untuk city tour di beberapa tempat bersejarah di kota Madinah bersama dengan Mutawif yang ada di sini. Salat Duhar saat pulang dari Jakarta. Kemudian mudah-mudahan menambah tebal iman kami dan juga teman-teman yang nonton. Pasukan berkuda itu yang ditaruh di bawah, kemudian ada 50 pasukan pemanah itu yang ditaruh di atas Jabal Rumat namanya sekarang. Bukit pendek aja dinamakan dengan Jabal Rumat. Rumat ini kan pemanah karena dulu di sana ditempatkan 50 pasukan pemanah oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berwasiat kepada 50 pasukan pemanah itu, jangan pernah kalian turun, ya, itu wasiatnya Rasulullah, sebelum ada perintah dari aku, kata Rasul. Meskipun kalian melihat aku dalam keadaan kemenangan atau dalam keadaan kekalahan, itu kata Rasulullah, kalian melihat aku menang atau kalah, ya, jangan pernah kalian turun sebelum ada perintah dari aku, kata Rasul. Nah, akhirnya pasukan kafir Quraisy itu, mereka kalau mau masuki kawasan Uhud dulu kan tidak seperti ini bentuknya. Jadi banyak penggunaan bukit-bukit kecil dulu di sini yang sudah diratakan. Mereka harus melewati kaki gunung Jabal Rumat ini, pasukan kaum musyrikin. Akhirnya begitu mereka di bawah kaki gunung Jabal Rumat, 50 pasukan pemanah ini langsung menghujani, memanah pasukan-pasukan kaum musyrikin ini, hingga mereka itu kocar-kacir. Ya, orang-orang kafir Quraisy ini tidak bisa masuk ke kawasan Uhud. Begitu mereka memasuki sedikit sudah dipanah, sampai begitu seterusnya, sehingga mereka tidak bisa membawa harta yang mereka bawa perang oleh pasukan kafir Quraisy ini, yang disebut dengan harta ghanimah. Mereka tidak bisa kewalahan kalau lari dengan membawa harta-harta yang dibawa perang. Mereka tinggalkan harta-harta itu oleh pasukan musyrikin ini. Mereka tinggalkan lari, ya, sejauh-jauhnya, sampai kemudian sudah tidak ada pasukan musyrikin lagi di bawah, ya. Kemudian pasukan muslimin yang ada di bawah itu mengumpulkan harta-harta yang ditinggalkan oleh pasukan musyrikin. Lama mereka mengumpulkan hingga belum ada perintah juga dari Rasul. Kenapa sampai sekarang kita belum ada perintah dari Rasul untuk turun padahal kita sudah menang? Nah, itu kata 50 pasukan pemanah. Sampai kemudian mereka mengatakan mungkin Rasulullah lupa. Sampai ada tergiur di antara mereka, kalau kita tidak turun kita tidak bisa ikut mengumpulkan, katanya. Tiga kasih. Dulu Rasulullah menaruh mata-matanya dulu. Menaruh mata-mata ketika orang-orang kafir Quraisy itu mau mencoba memata-matai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan saya. Nah, ini kan Masjid Syekhin, maksud Masjid Syekhin atau Masjid Dira. Ya. Tadhkar kitab al-sirah anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bata fi Syekhin wa huwa fi tariqah ila ghuzwah Uhud. Nah, di sini jadi ketika Rasulullah itu SAW jalan menuju untuk peperangan menuju ke Uhud pada tahun 3 Hijriah, wasalla bil masjidil hada 'inda Syekhain wa arada an-nas ajadu min al-rawarihin. Nah, di sini Rasulullah SAW itu sempat sholat juga di sini di Masjid Dira ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah tempat banyak terjadi pertikaian juga dulu antar para sahabat untuk mengatur strategi, ya, bagaimana sebaiknya peperangan yang di Uhud itu dilaksanakan. Ya kan, banyak dari para sahabat meminta, ya, supaya peperangan itu dilakukan di luar kota Madinah. Nah, tetapi Rasulullah menginginkan peperangan itu di dalam kota Madinah, supaya orang-orang yang ada di dalam Madinah pun ikut, ya, membantu peperangan itu. Kalau ada yang dalam rumah punya, ikut melontar di dalam rumah dengan pakai apapun. Nah, tetapi para sahabat menginginkan supaya Madinah ini tidak menjadi berantakan dengan peperangan Uhud itu. Kemudian Rasulullah mengikuti
saran para sahabat terjadilah peperangan itu di Jabal Uhud, di kawasan Uhud. Nah, ini memang diabadikan ini. Diabadikan meskipun ya sekali waktu saja dibuka. Ini sekali waktu aja. Ini kalau ada waktu zuhur kadang dibuka kadang enggak ini. Ini diabadikan meskipun tidak. Alhamdulillah, orang baik, kita sudah di Jabal Rumat, satu komplek dengan Jabal Uhud. Ini bagian orang-orang sudah naik ke masjid. Insya Allah kita bareng Ustaz Anang, Ustaz Kahar, kita naik ke atas. Oh, ini masjid atau apa tuh? Nggak ada sejarahnya. Nggak ada sejarahnya, hanya macam bersyariah gitu ya. Ke sana itu Jabal Rumat. Ya, yang kita jalan sedikit. Allah, terima kasih ya Allah. Sampaikan hamba di sini bisa ziarah ke monumen-monumen penting peradaban Islam sejak masa Rasulullah SAW. Ini Kita mau. umat namanya burung. Wow. Wow. Ini berasal dari Eropa kita ini. Ah. Kan Syuhada Uhud Hafid-hafid juga itu ya. yang terkenal adalah Mus'ab bin Umair dengan paman Nabi SAW. Sayyidina Hamzah. Ya. Oh, di sini. Ya. Dengarkan guys penjelasan Ustaz Orsan. Ada makam Syuhada Uhud di sini. Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair sama Sayyidina dan Hamzah, Hamzah. paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Ustaz sejarahnya Ustaz? Yang harus diketahui banyak orang Ustaz. Ini kita akan mengucapkan salam kepada Syuhada Uhud. Ya. Ini merupakan sejarah yang tidak bisa dipisahkan, Ya. dan tentunya ini memberikan semangat untuk kita senantiasa berjihad seperti mereka-mereka yang telah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Itu tadi sudah berangkat belum ke Rodoh ya? Oh, sudah. Sudah? Hanya ibu. Ukuran Syuhada Uhud. Sedangkan bukit yang pendek ini adalah Jabal Rumat. Ini adalah bukit yang pendek di Jabal Rumat. Di sini ditempatkan 50 pasukan pemanah. Nah, pada waktu terjadinya peperangan antara pasukan muslimin dengan pasukan musyrikin sekitar di kawasan ini, pada waktu itu 50 pasukan pemanah ini langsung menghujani pasukan kaum musyrikin yang berada di bawah hingga mereka kesulitan untuk memasuki kawasan Uhud. Sampai kemudian mereka meninggalkan harta-harta yang mereka bawa perang pasukan musyrikin ini. Kemudian setelah mereka jauh dari kawasan Uhud, orang-orang pasukan musyrikin ini kocar-kacir lari. Pasukan muslimin yang ada di bawah mengumpulkan harta-harta yang ditinggalkan oleh pasukan musyrikin. Tetapi 50 pasukan manah ini belum turun ikut mengumpulkan harta, hingga mereka mengatakan kenapa sampai sekarang belum ada perintah dari Rasul untuk kita turun sama-sama mengumpulkan harta yang ditinggalkan oleh pasukan musyrikin. Saking lamanya kemudian mereka akhirnya tergiur ya, 50 pasukan manah ini akhirnya turun tanpa ada perintah dari Rasul, terkecuali pemimpinnya yang ada di atas. Akhirnya begitu dari jauh sudah dilihat, diintip oleh pasukan musyrikin, 50 pasukan manah ini turun, semuanya sudah berada di bawah, sibuk mengumpulkan harta. Mereka mengambil jalan belakang. Ternyata orang-orang musyrikin ini pada waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Mereka mengambil belakang dan menempati 50 pasukan manah ini di atas. Begitu mereka sibuk asik mengumpulkan harta, langsung dipanah balik, ditombak
dilempari tombak, dipanah oleh pasukan-pasukan musyrikin sampai kemudian Rasulullah sempat pada waktu itu gerahangnya itu patah. Belum pasukan musyrikin yang ada di bawah, yang ada di atas. Sampai kemudian Rasulullah dilingkari oleh para sahabat, dibentengi supaya Rasulullah itu jangan sampai terbunuh. Sampai kemudian dibawa oleh para Rasulullah, begitu ada sahabat jadi depan ya benteng Rasulullah, dibunuh ya para sahabat ini oleh pasukan musyrikin. Hingga pada Rasulullah dibawa lari menuju ada gua di sini, gua kecil di Uhud. Ada wangi di sana, gua kecil di Uhud itu. Kata orang-orang Madinah, wangi yang ada di gua kecil ini adalah wangi ketika Rasulullah dulu menempelkan badannya, dan pada waktu itu kan Rasulullah badannya penuh berlumuran dengan darah, kena dengan macam-macam kan. Nah, wangi yang ada itu dulu adalah darahnya Rasulullah ketika menempelkan badannya di sana, kata orang-orang Madinah. Ada wanginya di sana sampai sekarang masih. Sekarang masih ada wanginya. Dan itu adalah wangi Rasulullah ketika menempelkan badannya, dan itu adalah darah Rasulullah katanya. Nah, sampai kemudian disinilah makanya ini yang adalah termasuk yang meninggal di sini adalah Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah, yang terkenal dengan Rasulullah singa Allah. Ya. Nah, di sini dimakan dulu, di sini pernah banjir yang agak lebat, hujan lebat, sampai kemudian agak banjir sedikit, tanahnya ini bergeser, bahkan ya karena kerasnya air pada waktu itu ya, jasad para syuhada ini itu betisnya aja masih kelihatan seger, kelihatan sampai betisnya ya, jasadnya itu kelihatan masih utuh seperti kemarin orang meninggal dunia. Pernah orang-orang Madinah ini ceritanya dahulu kompak mereka mau meninggal, mau dipindahkan ini syuhada Uhud ini menuju ke Baqi al-Gharqad. Tetapi para ulama-ulama yang besar di sini bermimpi bahwa ya bumi Madinah ini bergetar. Jadi maksud dari mimpinya itu adalah mereka tidak menginginkan ya Uhud ini bergetar ya. Uhud ini tidak menginginkan syuhada Uhud ini dipindahkan ke tempat lain. Makanya sampai sekarang ini Mas. Syuhada Uhud, para pahlawan Uhud datang berdatangan Gunung Uhud sepanjang itu dari ujung ke ujung. Dulu ini termasuk juga Gunung Uhud. Setelah pembangunan jadi rata, sementara dinamakan Bukit Rumat di sebelah sana, Bukit Rumatnya. Para syuhada, para hufat, banyak pelajaran dari perang Uhud. Mudah-mudahan bisa kita teladani sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Sudah baru selesai melaksanakan sholat 2 rakaat di masjid, juga sholat duha di masjid Quba yang menurut Rasulullah SAW. Kita laksanakan sholat 2 rakaat dengan terlebih dahulu mensucikan diri di kediaman masing-masing dan datang ke masjid ini untuk melaksanakan minimal sholat 2 rakaat, sholat sunnah apapun bentuknya, itu pahalanya setara dengan melaksanakan ibadah umum. Ini masjidnya, ini areanya cukup luas, alhamdulillah, dan kesempatan untuk kunjung ke masjid ini dan melaksanakan ibadah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Di luar masjidnya di teras, dalam masjid sana betul. Sekarang kita mau pulang. Mana Ustaz Tunang? Ya, ini masjidnya keluar. Ustaz Tunang belum kelihatan? Belum. Oh, itu dia tuh, ayo. Pengunjungnya banyak dari Indonesia.
Indonesia. Juga ini luar biasa. Teman-teman, orang-orang baik, ini tempat di mana Rasulullah disambut oleh orang-orang Madinah saat beliau melakukan perjalanan hijrah dari Mekah. Ini tempat yang pertama kali didatangi. Ini tempat yang menurut saya jarang sekali didatangi para jemaah umroh atau haji. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi ini ditemani oleh Ustadz Abdul Qahar, kita dapat driver asli Pakistan, Ustadz ya, drivernya ya. Tapi sudah lama di sini tinggal, lebih kurang 60 tahun. 60 tahun. Ya, itu. Ini ada musolanya. Ada musolanya juga. Kemudian di dalamnya ada musola. Disinilah kemudian Nabi disambut dengan tolak itu mau didiba atau sudut duror, Ustaz? Hah? Tolak al-Badru itu syair yang dilantunkan oleh orang-orang Madinah ketika menyambut kedatangan Nabi. Tolak al-Badru alaina, katanya kan telah nampak, telah kelihatan purnama di antara kita. Yang dimaksud purnama di sanalah Nabi. Wajib syukur alaina, maka keharusan bagi kita untuk bersyukur atas datangnya purnama. Maksudnya itu Nabi. Tuh teman-teman, penjelasan tambahannya. Ini ditempati orang atau gimana, Ustaz? Enggak ada. Ini diabadikan begini aja, karena ini tempat bersejarah. Jadi kadang-kadang orang sholat di sini, tapi dirawat juga ini, Pak. Dirawat juga ini. Dirawat ini karena ini tempat bersejarah. Meskipun makanya masih kelihatan kuno begini ini. Ada buku tafsir sudah akhir. Dinamakan apa enggak ini ya? Enggak ada namanya ya? Enggak ada namanya ini. Ada sih nama kampungnya ini. Ada nama kampungnya.